Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah kita bisa bertatap wajah. Saya bisa menatap wajah ibu-ibu solehah yang sabarnya luar biasa ya. Ibu-ibunya sabar, ada yang menanti pangeran berkuda belum kunjung tiba, ada yang suaminya lincah nggak pulang-pulang, ada juga mungkin anak-anaknya yang tidak bisa dinasehati. Duduknya kita di sini mudah-mudahan bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan, dan mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita akan dikumpulkan semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kepada kita semua untuk memiliki titel S2. Apa? S2 itu syukur dan sabar. Karena ketika kita memiliki titel S2, pandai bersyukur dan selalu bersabar, maka kita mendapatkan stempel mukmin yang istimewa. Dan yang duduk di pengajian imannya nggak kaleng-kaleng insya Allah. Semoga kita termasuk mukmin yang istimewa, yang selalu mendampingi hidup kita dengan syukur dan sabar, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita berhusnuzon bahwa itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang pilar rumah tangga. Saya boleh mohon maaf ya, izin yang belum menikah ada di sini. Biar kita doakan sama-sama ya, tahun ini atau dalam waktu dekat mendapatkan pasangan yang soleh insya Allah. Dan mudah-mudahan yang sudah menikah belum mendapatkan keturunan, kita doakan pula mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, sehat lahir batin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa saya sampaikan pertanyaan itu? Saya mohon izin karena tema kita kan pilar rumah tangga. Even belum menikah tetapi ilmunya perlu kita dapatkan. Saya sering memberikan contoh ini. Saya duduk di kursi. Kursi biasanya ada 4 kaki kan, 4 kaki. Meja juga biasanya ada 4 kaki. Rumah tangga biar pilarnya kokoh, itu usahakan ada 4 pilar dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu boleh tolong buka surat Ar-Rum ayat 21. Boleh Neng tolong dibacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Boleh tolong dibacakan artinya, terjemahannya, biar nanti yang belum mendapatkan suratnya terbantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Iya, ayatnya dibuka dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di akhir, agar ayat ini, tanda kebesaran ini itu bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hambanya untuk mendapatkan pasangan atau berumah tangga, maka Allah membuka dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum. Ada kalimat khalaqalakum. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kemahaannya Allah, Allah menciptakan bagimu pasangan.
Artinya tahun berapa dia menikah, dengan siapa dia menikah, gitu ya. Apakah dalam kota atau luar kota, dalam negeri atau luar negeri, pertemuan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tidak meng-create pasangan kita, makanya Allah menyampaikannya khalaqalakum. Khalaqa itu Allah yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Kalau kita bisanya membuat kue, pengen banyak telurnya atau menteganya gitu, itu kita yang create, kita yang menciptakan. Tetapi untuk pasangan Allah yang menciptakan. Kadang-kadang ta'arufnya dengan siapa, nikahnya dengan siapa gitu kan. Pengennya nikahnya sama orang jauh, ternyata tetangga. Pengennya sama bule, dapatnya orang Papua misalnya. Itu sudah Allah takdirkan. Mengapa? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita melihat tanda kebesaran Allah, tidak ada pertanyaan di benak kita, kenapa ya saya bertemunya dengan dia? Kenapa? Karena hanya untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran ketika Allah membuka ini semua. Kalau Allah yang menciptakan gitu ya, berarti semua atas kehendak Allah. Namun kita punya ranah. Apa ranah kita? Ranah kita duit. Doa yang indah, pengen punya suami 3T, 5T, 7T, bebas. Takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin, tegap, tinggi, tulus, semuanya. Boleh minta semuanya dari A sampai Z, boleh. Itu ranah kita. Namun ada usaha, kan duit, D-nya doa, U-nya usaha. Kalau pengen dapet suami primus, pria musola, ya sering-sering ke musola. Kalau pengen dapet suami baik-baik, kita sedang belajar menjadi perempuan baik-baik. Kenapa umumnya orang baik bertemu dengan orang baik, orang tidak baik pun bertemu dengan orang tidak baik? Walaupun nanti dalam Al-Quran ada sejarah tuh, orang-orang hebat umumnya diuji lewat orang terdekat. Makanya ada suaminya baik, pasangannya kurang baik gitu ya. Ada yang dibalik, ibu-ibunya solehah, suaminya toleh. Ada nggak? Ada. Namun kalau kita meyakini bahwa semua diciptakan oleh Allah, termasuk pasangan kita, maka kita akan belajar menjalani ranah kita saja. Ranahnya doa yang indah, usaha yang maksimal. Ternyata kenyataannya tidak seperti harapan kita. Pengennya dapat suami yang takwa, tampan, tajir, kenyataannya 3T juga, tua, tulali, tertindas, terzolimi misalnya. Ikhlas saja menjalankannya, ikhlas. Itu kan di mata kita. Di mata Allah dia sosok yang paling baik. Jadi ibu mohon maaf kalau ada anak muda bertemu dengan orang yang sudah seumur ayahnya, itu gak boleh suudzon itu. Pantesan mau sama yang tua, tajir bro, tajir. Enggak selamanya begitu. Kadang-kadang memang ditakdirkannya bertemunya begitu. Selama dia menikah dan ikhlas dengan pilihan Allah, dan tentunya dia istikharah dulu kan. Sebelum memutuskan menikah dia istikharah dulu. Kenapa harus istikharah? Karena kita harus mengikuti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Allah itu membimbing kita. Tuh suami kamu di sana tuh, jalannya lurus ya. Tapi karena kita ndak istikharah, kita bisa belok ke kanan atau ke kiri.
Makanya kita nggak ketemu dengan pasangan kita. Bedanya orang istikharah dengan orang yang tidak istikharah, kalau orang yang istikharah ketika dalam perjalanan menghadapi ujian dalam rumah tangganya, dia tahu udah sholat istikharah kok, nggak ada rumah yang sempurna, rumah tangga yang sempurna tidak akan pernah kita dapatkan. Kenapa? Karena A dengan B, karena kita ketika dipertemukan untuk saling menyempurnakan. Kalau kita berpikir suami kita bukan siapa-siapa, lo memang kita siapa? Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari pasangan kita. Cuma bedanya karena perempuan banyak bicara, semua diungkapkan sama dia. Dia kesel, dia kecewa, dia sedih gitu. Terkadang dia merasa kok pasanganku tidak seperti yang aku harapkan. Suami kita pun demikian. Kok istriku dia ya, padahal aku bukan pengen sama dia gitu. Bedanya suami diam dan lebih tulus, logikanya bermain. Ya Allah, engkau kirim dia agar aku bisa sakinah dengan dia. Mungkin istriku tidak memiliki kelebihan banyak, tetapi boleh jadi dia sumber ketenangan saya. Logikanya bermain. Jadi saat kita melihat ayat ini, kalimat khalaqa itu dalam sekali, bahwa Allah yang menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Kita manusia, pasangan kita manusia. Ibu ada yang pasangannya tuyul? Enggak ada. Pasangannya malaikat? Enggak ada juga. Karena memang mereka bukan jenis kita. Karena kita manusia, pasangannya juga manusia. Nanti ibu perhatikan ketika Allah ingin kita saling menyempurnakan, ibu perhatikan kalau kitanya sat, suaminya agak lemot dikit. Kalau suami yang sat, kitanya lemot banget. Kenapa? Dipadukan, nanti anak-anak kita itu akan mirip seperti kita atau seperti pasangan kita, atau mirip keluarga kita atau mirip keluarga pasangan kita. Jangan salahkan anak-anak, dia carrier, dia bawaan dari karakter kita. Maka kalimat khalaqa ini dalam. Kemudian ketika Allah menciptakan kita, tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, ada tujuannya. Maka tujuan itu yang harus kita luruskan. Maka pilar yang 4 tadi, yang pertama itu ikhlas. Menikah itu ibadah. Kalau nggak ikhlas kita nggak dapat apa-apa, ibu. Dikasih kebahagiaan alhamdulillah, dikasih kesedihan bersabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Kalau seandainya semua pengen punya istri yang tinggi, cantik, pinter, solehah, orang seperti kita mungkin nggak ada yang tertarik kan gitu. Kalau semua pengen suami yang tadi ya, yang tajir, tampan, yang seperti di rumah, mungkin nggak ada yang menikahi. Makanya sama Allah dipertemukan A dengan B, C dengan D. Tujuannya apa? Sakinah. Tujuan sakinah itu Allah menyebutkannya litaskunu ilaiha. Perempuan sumber sakinah itu, dan kita orangnya. Allah menciptakan perempuan itu sumber kenyamanan, sumber ketentraman. Suami rindu pulang ke rumah ingin melihat wajah istrinya. Anak-anak rindu pulang ke rumah ingin melihat ibunya, dan mereka rindu dengan pelukan kita semua. Suami walaupun badannya besar, kelihatannya keker, hatinya Hello Kitty. Tetap aja kalau lagi pulang kita dicari. Pulang jam berapa? Posisi di mana? Badannya besar. Mau makan nungguin kita dulu kadang-kadang. Mau duduk seperti tamu, bolak-balik di ruang tamu, nggak masuk-masuk ke kamar. Kenapa? Nggak ada istrinya. Artinya perempuan memang Allah ciptakan menjadi sumber kenyamanan.
Pertanyaannya adalah, benarkah suami kita nyaman berada di samping kita? Itu. Jangan-jangan justru dia gelisah kalau ada kita. Kenapa kalau kita pergi dia seperti kehilangan? Nah, itu berarti keberadaan kita diperhitungkan. Tapi kalau kita di rumah terus suami, bunda nggak keluar kemana kek gitu, mana gitu. Ini ada seorang karyawati. Karyawati itu cerita dalam sebuah pertemuan, Bu, kenapa ya ketika saya izin cuti sama suami, ayah bunda cuti ya bulan depan, jangan cuti. Dia tanya ke saya, itu kenapa ya Bu, saya ngomongnya nggak enak gitu ya. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan-jangan dia pusing kali kalau ada ibunya gitu, ada istrinya gitu. Oh iya ya gitu ya. Kenapa? Karena dia takut banget kalau istrinya cuti. Jangan cuti, kerja gitu. Tapi kalau ibu kapan cuti gitu, ibu kapan di rumah, ibu liburnya kapan, oh dia pengen banget bareng-bareng sama kita. Maka ketulusan itu nomor satu. Kalau nggak ada ketulusan, sayang ibu, nggak ada pahala. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan, rumah tangga itu kan tidak sesederhana rumah makan. Jadi anak tangganya banyak ya. Nah, kalau rumah makan tangganya sedikit, tapi rumah tangga itu kan anak tangganya banyak. Jadi kalau misalnya dalam pernikahan itu gitu ya Bu, awal bulan kita ditransfer, kita kan senang pasti. Makasih ayah, makasih gitu ya. Tetapi ketika bulan-bulan seperti ini udah mulai koma gitu ya, tanda tanya misalnya, kegelisahan ada gitu. Itu terkadang ada perilaku yang tidak menyenangkan, itu yang menjadi ibadah di situ. Ibu perhatikan adzan. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lagi tidur, kita akan bilang, ya Allah kayaknya baru merem udah azan aja gitu ya. Kita merasa, kok cepet banget sih gitu. Terpaksa kita harus bangun karena sholat. Ada terpaksanya Bu. Tetapi ketika bulan Ramadan, nunggu adzan maghrib, ibu seneng gak? Seneng banget. Wah, belum maghrib makanan sudah disediakan, terus ditungguin, bukan gitu ya, pas baru tek wah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita makan semuanya, bahagia banget. Menikah begitu ibu, ada unsur kebahagiaannya, ada unsur dipaksakan. Tulus gak? Tulus, karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu lagi ngantuk, tiba-tiba suami minta bikinin kopi. Kalau kita dengan suami bisa ada bargaining kan, Bu, ada kopi enggak? Ada kopi itu maksudnya bikinin. Kita kadang-kadang polos sekali, Bu, ada kopi? Ada. Ayah ke dapur, toples merah, itu kopi tuh. Yang sebelahnya gula, air panasnya di termos, aduk ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, itu dia bisa. Suami kadang-kadang ngasih kode, kenapa takut istrinya ndak tulus. Ibu ada kopi, kadang-kadang iman kita lagi naik, ada, langsung kita buatkan dengan sholawat, jadi minumnya enak gitu. Tapi kalau terpaksa, Bu, ada kopi, astagfirullah. Kita ke dapur, bikin kopinya ngedumel, itu pas suami minum buang-buang air Bu, karena kita caci maki kopinya. Nah, ikhlas itu penting banget dalam kehidupan berumah tangga. Makanya pilar yang paling kuat itu ya nomor 1. Dengan suka atau terpaksa kita harus melakukannya. Sebagai contoh, taat kepada suami, wajib kan Bu? Kadang-kadang ada unsur terpaksanya kan, kita ada unsur sukanya gitu. Kalau misalnya, Bu, temenin ayah ke mall yuk, kita suka banget gitu. Ibu bisa, bisa banget ayah gitu. Tapi kalau lagi
capek, malam-malam suami minta ibadah, didehemin aja astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang suami pulang bukan disambut dengan senyuman, disambutnya pakai balsem, lagi gak enak badan gitu. Suami belum ngomong apa-apa Bu, kita langsung berpikir mencari alasan bagaimana suami nggak minta balsem kanan kiri. Padahal ibu, suami cuman pulang langsung badan nggak enak banget ya Allah gitu. Tapi kalau itu pura-pura berdosa. Kalau badan tidak enak yang sebenarnya nggak dosa Bu, bisa disampaikan kepada suami. Karena memang cinta dan hawa nafsunya berbeda. Kita senang dengan barang-barang branded, suami senang sama perempuan gitu. Kalau ibu punya suami jatuh cinta terus sama ibu, beruntung, bersyukur. Jadi kalau suami minta ibadah itu karena dia jatuh cinta sama kita. Sementara kita terkadang gitu ya. Ibu lebih baik mana, dia minta sama kita atau minta sama tetangga? Repot kan? Iya, bersyukur. Jadi alhamdulillah. Mohon izin ibu, kalau mau pakai balsem tanya sama suami dulu. Ya, ayah malam ini mau ibadah enggak gitu. Kalau enggak baru balsem. Tapi kalau dia ada niat untuk beribadah, balsemnya nanti ibu. Jangan sampai dia ibadah ya Allah aromanya sampai keluar air mata dia saking panasnya gitu. Itu ibadahnya Bu. Itu masalah ibadah yang sebenarnya. Tetapi ada ibadah-ibadah yang lain ya Bu ya, ketulusan kita mendampingi dia saat dia susah, saat dia sedih, kita hadir nggak mendampingi. Tapi mohon izin juga ibu, ketika suami punya masalah jangan langsung ditanya. Baru pulang gaya-gayaan, ayah punya masalah, cerita sama ibu ayah, cerita. Dia lagi pusing, ibu biarkan dulu. Kalau dia termenung lagi ini, kayaknya dia punya masalah, nanyanya nanti ketika misalnya mau tidur atau lagi nyantai sore-sore gitu ya Bu ya, baru tanyakan, jangan dia lagi baru pulang. Kadang-kadang kita sok pahlawan, ayah ceritalah semua sama ibu, insya Allah ibu bisa ngasih solusi. Ternyata bukan solusi, malah nambah beban kita itu. Kalau tahu begitu mah nggak usah cerita sama ibu gitu. Ini terkait dengan ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada penulis seorang doktor dari Irak ya. Beliau bilang apa? Allah ciptakan perempuan untuk menggugurkan egonya laki-laki. Jadi laki-laki punya ego. Ini beliau penulisnya laki-laki ya Bu. Jadi mengapa beliau tunjukkan itu, tuliskan itu, karena memang fitrahnya laki-laki itu seperti api. Unsur apinya lebih besar. Api kan selalu ke atas. Jadi ibu jangan kaget kalau ada suami yang jarang bilang terima kasih gitu. Jarang bilang maaf. Itu memang unsur apinya lebih besar. Perempuan unsur airnya yang lebih besar, lebih sering mengalah. Ini bukan avatar ya Bu, api dan air bukan. Kemudian bersatu, ndah, ini unsurnya gitu. Air itu kan selalu mencari tempat yang rendah, dan air itu pandai beradaptasi. Ibu perhatikan kalau air diletakkan di gelas, nih Bu, air diletakkan di gelas bentuknya seperti gelas. Air diletakkan di botol bentuknya kan seperti botol. Air diletakkan di galon kan bentuknya seperti galon. Nah, perempuan itu sesungguhnya pandai beradaptasi dengan kondisi suaminya. Cari cara bagaimana agar bisa beradaptasi. Jangan sampai kita memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri dan menjaga bahwa ya kita begini, dia begitu, kita begini, nggak akan bisa bertemu. Ada usaha, oke, dia begitu, saya akan ikut ritmenya dia. Itu yang ikhlasnya di situ Ibu. Makanya seorang Ustadz Mustafa Sibai mengatakan perempuan mengorbankan perasaannya, mengorbankan fisiknya, mengorbankan waktunya demi keutuhan rumah tangganya. Itu pahalanya seperti jihad fisabilillah Ibu.
Bayangkan kita nggak perlu ke medan perang membawa senjata. Jaga hati kita aja Bu, jaga hati kita. Kadang-kadang meneteskan air mata itu biasa dan ibu-ibu sering nangis kayaknya ini. Kenapa? Siapa di rumah di dunia ini yang nggak pernah diuji oleh Allah? Nangis mendidik anak-anak, nangis mendampingi suami, bahkan yang belum menikah pun nangis, ya Allah pangeran berkuda kapan datang ya Allah. Sama gitu. Kita semua pernah nangis dan Allah sudah takar semua ujiannya. Kenapa yang sendiri belum mendapatkan pasangan? Oh, dia cocoknya diuji dengan kesendirian. Kalau diuji lewat rumah tangganya dia belum kuat. Karena boleh jadi ketika dia menikah dengan suami yang jobless, nggak punya pekerjaan, dia nggak kuat. Atau bertemu dengan suami yang KDRT, dia nggak akan kuat, maka dibiarkan sendiri. Apalagi kalau dipertemukan dengan suami yang penyakitan. Malam pertama baru mandi udah bengek, ngikuk, ambulan dateng, mungkin dia nggak kuat gitu. Jadi sudah Allah takar. Jangan sampai kita menganggap kayaknya boleh tukeran nih ujian kita, enggak bisa. Sudah ditakar sama Allah. Ada yang bertanya, Bu Fatihah, saya nikah kok ujian saya lebih berat ya daripada saya sendiri. Saya bilang waktu kamu gadis, mentalmu, levelmu masih kelas SD. Saat ini mentalnya sudah SMP, sehingga karena keimanan kita sudah di SMP, ujiannya beda lagi. Allah nggak akan pernah ngasih ujian melebihi kemampuan kita, tidak akan. Kalau misalnya ibu-ibu yang hadir di sini SMU, kita SMU semua, ya ujiannya level SMU. Nggak akan pernah dikasih ujian selevel anak-anak mahasiswa. Apalagi pasca sarjana, nggak akan gitu. Jadi kalau kita diuji itu sesuai dengan level keimanan kita. Karena Allah menyebutkan kita sumber kenyamanan, berarti peran kita sebagai istri yang solehah itu diusahakan maksimal. Biarkan nanti laki-laki punya peran sebagai suami dan dia pun harus maksimal. Untuk peran mungkin pertemuan berikutnya ya, karena tema kita hari ini tentang pilar. Kemudian kata Allah setelah ada sakinah, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ibu perhatikan, kalau mengirimkan suami, yang menciptakan suami Allah khalaqah. Tetapi untuk menjadikan rumah tangga itu mawaddah, rahmah, itu Allah menyampaikannya wa ja'ala. Bedanya apa? Kalau khalaqah Allah yang menciptakan, kalau ja'ala kita pun punya andil dalam menciptakan rumah tangga yang mawadah dan rohmah begitu. Jadi enggak given ya Bu. Kalau suami given, Allah saja yang punya peran. Tapi kalau mawadah rohmah kita punya peran tuh Bu. Bagaimana biar rumah tangga kita level-level itu bisa kita lewati dengan baik. Ada level mahabbah, ada level mawadah, ada level rohmah. Bedanya apa? Nah, mumpung ibu-ibu wajahnya pengantin baru ya. Ada yang baru 5 tahun, baru 10 tahun gitu. Ada yang baru 30 tahun kan. Nah, ada yang baru berantem tadi pagi. Kan baru juga tuh. Ibu yang usia pernikahannya 0 sampai 7 boleh angkat tangan. Usia pernikahannya di bawah 7 tahun. Usia nggak ada. 5. Oh 25. Yang di belakang ada 1, 2, 3. Yang di bawah 7 tahun 4, 5. Sedikit ya. Ibu mayoritas rumah tangganya sudah 7 tahun ke atas sudah. Masya Allah. Mungkin ibu nikah muda ya waktu itu. Kalau nggak nikah muda, ibunya yang awet muda. Amin, Masya Allah. Kenapa saya survei sedikit Bu? Karena gini, kalau usia pernikahan 0 sampai 7 tahun itu namanya mahabbah. Isinya cuma sedikit. Ada cinta,
ada cemburu, ada gairah, that's it. Jadi kalau cintanya meluap-luap, cemburunya pun sama. Ketika melihat suami ngobrol sama perempuan lain, itu langsung ngasah pisau. Itu cemburunya masih membuncah gitu. Kenapa suamiku ngobrol sama perempuan lain? Oh, langsung panas, cut gitu Bu. Ngasah pisau, ngasah gergaji, semua diasah sama dia. Karena dia masih memuncah, dia punya rasa cintanya, cemburunya, gairahnya masih membuncah. Kan usianya 0 sampai 7 tahun. Kalau bahasa mudahnya ini masa kritis sebetulnya. Karena ujiannya ekonomi, ujiannya komunikasi. Masih mau ngomong A, nggak enak takut dia tersinggung, masih gitu. Ujiannya ekonomi. Sepiring berdua bukan karena romantis, nggak ada piring lagi. Memang itu cuma itu aja gitu. Itu mahabbah tuh itu. Jadi kalau misalnya ada yang konsultasi, saya suka nanya usia pernikahan berapa? 5 tahun, oke, gitu. Masih baperan, kalau bahasa orang sekarang masih baperan. Suami ngomong apa, nangis gitu. Suaminya bingung, ini istriku nangis mulu ya gitu. Karena masih mahabbah. Diingat ya, kalau pengantin baru honeymoon itu hanya 4 bulan. Jadi 4 bulan masih ketawa ketiwi, masih romantis. Setelah itu bukan bulan madu lagi, bulan bawang. Perih, mata kita perih gitu. Aduh ya Allah, dia netes sendiri air mata. Ya Allah gini amat ya hidup ya gitu. Itu bulan bawang. Ketika udah bulan bawang lewat, udah agak beranian dikit bulan cabe, pedes kan, main wah gitu, seru lah, lagi seru, dijawab lagi gitu. Nanti kalau udah lewat, ada yang ini dia udah, emang dia orangnya begitu. Nah itu 7 tahun ke atas umumnya ya, ini disurvei sebetulnya. Jadi kalau sudah 7 tahun ke atas, makanya ibu tuh udah tahan banting kan ya memang ini. Udah 7 tahun ke atas semua ya. Nah kalau rumah tangga 7 tahun ke atas, rasanya banyak. Cinta, cemburu, pengertian. Nah ada pengertiannya. Memotivasi, memiliki, menutup aib. Itu di 7 tahun ke atas. Ibu seharusnya levelnya sudah itu. Artinya dia punya rasa banyak gitu. Jadi kalau misalnya 7 tahun pertama itu kita harus sabar, ya memang masa-masanya ujian ini dalam bentuk ekonomi dengan komunikasi. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, itu ujiannya orang ketiga. Ada will, ada pil, ada ipar, ada mertua, ada saudara kita, ada orang tua kita. Kadang-kadang juga kan mereka jadi orang ketiga dalam kehidupan kita. Tetapi karena sudah dilapisi dengan pengertian, itu agak kuat kita. Bahasa gampangnya gini, saya minta tisu ya. Ibu, nih kalau rumah tangga 7 tahun pertama kan dilapisi begini Bu, dengan mahabbah nih Bu. Karena usianya cuma 7 tahun, kena hujan, kena terik matahari, dia kegores-gores gitu. Kegores-gores, kalau hancur semua, maaf ya Bu, kalau hancur semuanya mereka cerai. Qadarullah kalau rumah tangga kita bertahan sampai ini udah tercabik-cabik hati kita, hati pasangan kita udah tercabik-cabik Ibu. Tapi karena kita memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran. Jadi sabar itu pilar yang kedua ya Bu. Ini udah tercabik-cabik Bu, terus sama Allah dilapisi lagi dengan lapisan yang kedua yang namanya mawaddah. Nah ini Bu. Dan dia lapisannya lebih tebal dari lapisan pertama. Makanya kalau sudah di mawaddah itu pengertiannya lebih besar, sabarnya lebih kuat. Kalau dulu suara suami keras dikit kita nangis. Ketika di mawaddah suara suami keras, emang dia begitu, udah gitu. Dulu suami kaget-kagetan, ini istriku nangis mulu ya gitu.
Kalau sudah di mawaddah, memang dia cengeng gitu Bu. Jadi sama-sama udah tahan banting, udah pengertian gitu. Tetapi yang bikin mahal adalah ketika kita mampu menutup aib pasangan kita. Kita memotivasi pasangan kita. Makanya bahasanya bukan you and me, tapi we. Bukan kamu dan aku, tapi kita. Usahakan kalau di mawaddah, bahasanya kita ya Bu. Ayah, anak-anak kita udah besar ya gitu. Ayah, lihat buah cinta kita lari-larian gitu. Jadi kita, bukan ya tuh anaknya tuh astagfirullah. Kalau nakal, binal, gatal-gatal anak ayah gitu. Kalau yang religius, romantis, harmonis anak kita gitu ya. Sebetulnya kan anak kita semua gitu. Tetapi ungkapan kita itu tanpa kita sadari ya, kecuali kalau bercanda nggak apa-apa. Itu anak masya Allah nggak mau diem ya Allah. Ayah dulu kecilnya kayak gitu nggak sih gitu. Dalam candaan itu nggak apa-apa. Nah ini sama nih Bu nih, mawadah ini bisa terkoyak Bu. Karena usia pernikahan kan rasanya macam-macam kan Bu. Bayangkan kalau kita punya pasangan sampai sejauh ini nggak ada ikhlas, Ibu ya Allah sayang. Makanya sabar. Karena kalau nggak sabar udah bubar dari awal kita kan Bu. Tapi kan masih ya Allah mau dapat surga gini amat ya Allah gitu. Karena kita mau mengejar surga kita tahan semua rasakan Bu. Karena kalau dapatnya kipas angin kita udah tinggalin Bu. Misalnya istri soleha dapatnya kulkas, kita udah bubar Bu. Tapi kan garansinya surga Ibu. Apa sih yang kita cari di dunia? Nggak dapat apa-apa, tapi kalau niatnya untuk Allah, Allah akan ngasih surga buat kita Bu. Apalagi mohon maaf, ternyata ujian itu di depan kita dari orang-orang yang kita cinta, suami kita, anak-anak. Itu ciri-ciri orang besar, kebanyakan diuji lewat orang terdekat. Kalau ibu diuji lewat suami atau lewat anak-anak atau lewat mertua, orang tua, husnuzon sama Allah, ya Allah Engkau pilih aku diuji lewat dia ya Allah. Kuatkan, sabarkan, ikhlaskan. Kenapa kalau nggak minta sama Allah kita rapuh Ibu? Jangan pernah merasa kuat menghadapi ujian Allah tanpa bantuan Allah. Jangan pernah merasa kuat. Siapa kita Ibu? Kalau kita merasa masih miskin, ekonomi kita pas-pasan, ada Allah yang maha kaya. Kalau kita merasa lemah banget ya menghadapi ujian ini, ada Allah yang maha kuat. Begitu terus. Dan jangan pernah merasa sendiri Ibu. Enggak semua orang tahu kan Bu, kalau kita lagi diuji. Jadi bukan hanya saya kok, semuanya. Jadi merasanya apa? Bukan saya aja, semuanya punya ujian. Ini coba ratusan orang duduk di sini punya ujian semua, ini bermasalah. Bayangkan lihat, alisnya udah mulai pada turun semua. Bayangkan. Kenapa? Mikir kan, banyak pikiran. Ada yang darah tinggi, kolesterol, asam urat. Bayangkan. Karena banyak pikiran, ada yang kita pikirkan. Terus kalau di level mawadah bisa cerai nggak? Bisa juga Ibu. Tapi dia lapisannya lebih tebal. Kalau sudah mulai retak, mulai tercabik-cabik, pernikahan sudah 45 tahun, pernikahan sudah 50 tahun, kata Allah, udah mulai tercabik-cabik, sama Allah dilapisi lagi. Sama Allah dilapisi lagi dengan lapisan ketiga yang namanya rahmah. Rahmah ini biasanya Bu, itu yang sudah mulai duduk gemeter. Katakanlah dia nikah umur 20 atau 25, berarti pernikahan dia ke 50 kan dianya sudah umur 70-75an. Dan mereka Bu biasanya sudah seperti kakak adik, kasihan gitu. Terus yang rahmah bisa cerai nggak? Bisa Bu, bisa. Udah nenek kakek cerai, kita sampai berpikir ya Allah cucunya pada nangis-nangis, nenek jangan pisah gitu ya Bu ya. Ada yang nangis bukan anaknya, cucunya, karena nenek kakeknya pisah. Bisa Bu, bisa. Terus mahabbah, mawadah, rohmah itu yang melapisi apa? Ini lapisan yang keempat, dibungkus semuanya dengan
amanah. Kalau kita merasa suami kita amanah kita, suami merasa istrinya amanah, anak-anak amanah, itu dibungkus dengan rapi, apapun yang terjadi dia amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena mayoritas ibu yang hadir ada di level mawaddah, ibu ingat dengan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Apa fungsi pakaian, ibu? Yang pertama, fungsi pakaian itu menutup aurat, ya bu ya. Kalau aurat kita terbuka, aib kita terlihat jelas. Kalau baju kita misalnya maaf, ada kancingnya yang lepas, ada yang robek, otomatis kan aurat kita terlihat. Jadi kalau kita memakai baju sebagaimana kita dengan pasangan kita, tutup aib sama-sama. Kalaupun mohon maaf ada yang tidak cocok gitu ya bu, even dia divorce, pisah, tapi masing-masing menyimpan rahasia pasangannya. Kenapa? Pakaian. Kalau dia membuka aib pasangannya berarti dia membuka aibnya dia sendiri. Maka itu yang pertama. Yang kedua, pakaian itu yang pertama kali terkena sinar matahari dan dinginnya hujan. Ibu kalau bahagia sebetulnya pasangan kita yang pertama kali bahagia melihat kita. Kalau kita bersedih, pasangan kita yang pertama sedih melihat kesedihan kita. Yang sebenarnya rumah tangga tuh seperti itu. Kalau sudah di level mawaddah, benar-benar seperti pakaian buat kita. Yang kena matahari pakaian dulu kan bu sebelum tubuh kita. Yang kena hujan pakaian dulu sebelum tubuh kita. Makanya kadang-kadang kalau kita dihina kita nggak ada masalah. Tapi kalau pasangan yang dihina kita akan marah kan gitu. Kenapa? Karena kita pakaian buat pasangan kita. Yang sehat demikian. Kalau tidak sehat, pakaiannya tercabik-cabik, dia nggak peduli. Bahkan dia yang mencabik-cabik pakaiannya dia sendiri. Pasangannya dihina, pasangannya dibuka aibnya, pasangannya gitu. Berarti dia udah nggak peduli lagi dengan pakaian dia. Jadi kalau kita masih menutup aib pasangan kita, masih khawatir dengan kalau dia belum pulang kita takut, aduh ayah posisi di mana sih gitu. Bayangkan ibu, dulu dia bukan siapa-siapa kita kan bu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah begitu bu. Dulu dia bukan siapa-siapa. Sampai dia menjadi pasangan kita, kita khawatir kalau dia belum pulang. Kita khawatir kalau dia sakit gitu kan bu. Yang normal begitu. Tapi yang tidak normal, aduh kapan ya dia meninggal, masih sakit lama banget. Justru mendampingi pasangan itu ibadahnya di situ. Dampingi dia saat dia ada uang, saat dia nggak ada uang, saat dia sehat, saat dia sakit. Dampingi ibu, itu amanah, itu mahal, mahal. Jadi kalau misalnya kita pengen bahagia bersama pasangan, itu fitrahnya begitu. Kalau kita makan enak, ingat pasangan. Aduh sayangnya ayah nggak ikut. Itu fitrahnya begitu yang sebenarnya bu. Kalau kita bilang sama anak-anak, nah ayo kita pergi, shh, jangan bilang-bilang sama ayah. Nah itu justru keluar dari fitrah bu. Jadi kalau kita masih menjaga fitrah kita, traveling kita pergi kemana, coba perginya sama ayah ya gitu. Itu fitrahnya begitu. Makan enak, aduh nanti dibawa buat ayah gitu bu. Even dia nggak bawakan, tetapi dia ingat. Seharusnya dia berbahagia dengan suami dan seterusnya. Nah itu terkait dengan mawaddah. Jadi kalau ibu-ibu solehah sudah di level mawaddah, maka pilar yang pertama ikhlasnya dipertahankan, yang kedua sabarnya ditingkatkan. Ibu masih ingat gak sabar ada berapa macam? Karena kebanyakan ilmu ya jadi nguap semuanya ya. Iya, sabar ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Baru yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian. Ibu,
sabar dalam menjalankan perintah Allah, karena pembahasan kita tentang pilar rumah tangga, berarti dalam ketaatan kepada Allah dan kepada suami sabar. Ya Allah, suami begini, suami begitu, tapi harus taat ya. Ya taat Bu, selama perintahnya tidak melanggar Allah, maka ketaatan itu wajib. Contoh misal suami senang main bola, terus kita diajak nonton bola, temenin gitu ya. Ya nemani, tapi konsekuensinya besok nggak sarapan ya, ibu nggak bikin sarapan, nggak apa-apa, yang penting temani. Ya, selama ada komunikasi gitu. Bahkan ada jamaah saya qadarullah Bu, hijrahnya duluan istrinya ya Bu. Hijrahnya duluan istrinya. Jadi suaminya masih suka dugem. Suaminya pulang malam, kata istrinya, Bu Fathia, sebetulnya saya udah nggak dugem lagi. Ini dugem yang sebenarnya ya Bu. Kemudian dia dampingin suaminya agar suaminya tidak selingkuh dengan perempuan lain gitu. Jadi ada beberapa yang memang diuji oleh Allah, istrinya hijrahnya lebih dulu, sehingga suaminya tuh ngejarnya tertatih-tatih. Bagaimana Bu, apa saya tinggalkan? Jangan, saya bilang, jangan ditinggalkan, tuntun gitu, jangan diajak lari, terseok-seok dia, tuntun, sabar, dia lambat banget sih, tungguin gitu Bu. Karena kadang-kadang ada yang suaminya hijrah lebih dulu, ada yang suaminya hijrah lebih dulu, dan itu sudah saya sampaikan di bulan Juni atau Juli ya Bu, tentang model rumah tangga. Ibu karena ilmunya udah banyak, yang mana ya gitu. Ibu bingung lagi, dari wajah-wajahnya orang bingung tuh kelihatan gitu ya. Model rumah tangga gitu ya. Itu sudah kita bahas tuh. Jadi saat kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada suami, taati selama tidak melanggar Allah. Begitu juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Larangannya apa sih? Gak boleh selingkuh, gak boleh berkhianat. Kalau di surat Al-Ahzab ada ayat yang diturunkan untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Even ayat itu untuk istri Rasulullah, tetapi hukumnya berlaku untuk kita. Ibu bisa lihat di ayat 32 sampai 33. Surat 33, boleh Neng tolong dibacakan terjemahannya. 32 dan 33. Surat Al-Ahzab itu surat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu duduk melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Iya, Ibu, ayat ini diturunkan untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hukumnya berlaku untuk kita. Saat Allah Subhanahu Wa Taala memanggil istri-istri Rasulullah, itu Allah memanggilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Maksudnya kamu tuh beda dengan perempuan-perempuan lain begitu. Kenapa? Karena istri-istri Nabi wajib pakai cadar. Wajib Bu. Kok wajib pakai cadar? Karena ketika Rasulullah meninggal nanti, maka istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah lagi. Beda Bu, kalau kita boleh nikah lagi nggak Bu? Boleh. Kalau ada jamu, ada jahe, mau nikah lagi silakan. Jamu janda muda, jahe janda hebring ya Bu, mau nikah lagi boleh silakan. Tetapi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah lagi, maka mereka wajib pakai cadar.
biar nggak terlihat kan Bu wajahnya. Kemudian kalau istri-istri Rasulullah itu Bu, kalau melakukan kebaikan pahalanya 2 kali lipat. Begitu juga kalau melakukan dosa, maka balasannya pun 2 kali lipat. Makanya dikatakan kamu tuh lastunna ka ahadim minan nisa, kamu tuh berbeda gitu. Kalau istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di masa sahabat yang baik, yang soleh saja harus menjaga kehormatan, apalagi kita yang tinggal di akhir zaman, yang hidup di akhir zaman. Maka apa ayatnya? Fala takhdona bil qaul. Perempuan itu harus pandai menjaga kehormatannya. Dari mana? Penampilan. Kalau misalnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib pakai cadar, kalau aurat kita seluruh tubuh kita aurat kecuali wajah dengan telapak tangan. Dan itu rahasianya sudah saya sampaikan ya Bu. Kalau wajah kan mewakili dalamnya, wajahnya putih dalamnya putih gitu. Kalau wajahnya hitam manis berarti dalamnya hitam. Kalau jari kan menandakan kesuburan seseorang. Jadi laki-laki kalau ta'aruf ngeliat tangan udah paham tuh Bu. Ini semok atau langsing itu kelihatan dari tangan. Nih kalau punggungnya banyak dagingnya berarti semok dia. Ibu boleh ta'aruf sama calon menantu, perhatikan tangannya boleh. Kalau dia nggak ada dagingnya berarti langsing banget gitu. Ada yang dilihat dari kuku. Kalau ada putih-putihnya tubuh di bawah itu katanya agak subur gitu, bisa punya keturunan. Ibu kan udah punya anak, kenapa pada begini juga? Refleks ya Bu ya. Kan udah ada anak, ini waktu ta'aruf maksudnya. Lihat kuku calon menantu, ibu malah melihat kuku sendiri. Nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Ibu lihatlah nggak apa-apa. Kapan lagi bahagia begini ya Bu ya, lihat. Oh alhamdulillah. Ada juga kan yang lewat jari ya Bu ya. Ibu perhatikan anak atau mantu, kalau pangkalnya besar ujungnya kecil tuh dia nggak kuat kerja keras, karena dia biasa pedi-medi gitu. Tapi kalau pangkal sama ujungnya sama-sama besar, itu kuat tuh Bu, nyuci piring, ngosrek kamar mandi, dia kuat. Kita kan begitu ya Bu, rata-rata ya Bu jari kita. Tapi kalau pangkalnya kecil ujungnya besar, cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh kenapa dibolehkan wajah dengan telapak tangan. Jadi yang wajib itu ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Tetapi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh tubuhnya aurat begitu. Maka kalau kita ingin menjadi istri yang solehah, jaga kehormatan, tutup aurat kita. Yang kedua kata Allah di sini, jangan dilenje-lenjekan suaranya, didesah-desahin, digenit-genitin gitu. Kan sekarang udah gajek ya Bu, gak jelas banget gitu orang ngomong ya Bu ya, gajek banget gitu. Mereka huruf-huruf diganti-ganti lah Bu, diantaranya huruf S jadi huruf C, bilang terima kasih di maaci bapak gitu. Bapak-bapaknya juga ikut-ikutan gitu, cama-cama gitu, gajek banget gitu ya. Kalau kita ngomongnya sesuai huruf aja Bu, sesuai dengan hurufnya gitu. Kecuali kalau sama suami, ibu mau ngeganti huruf apa aja silahkan. Mau cadel, mau pelok, mau gagap, bebas ibu kalau sama suami. Mau AAUU silahkan kalau sama suami ibu. Itu halal ya Bu, karena sama suami sendiri. Kalau sama suami orang jangan, normal aja gitu. Tetapi kan sekarang banyak yang manja sama suami orang, sama suami sendiri malah tegas, galak gitu Bu. Suami pulang bilangnya apa? Baru pulang ayah, jam berapa sekarang gitu. Suami tetangga pulang, baru pulang Pak gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Harus jelas Bu harusnya. Nah ini jaga kehormatan. Begitu juga waqarna fi buyutikun. Nah ini
Perempuan itu fitrahnya di rumah, makanya waqarna fi buyutikun. Kenapa memang fitrahnya dia di rumah? Ketika perempuan keluar rumah, setan langsung menghiasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya walaupun nenek-nenek yang keluar, di mata kakek-kakek cantik tetap, Bu. Ada yang nanya ke saya, Bu Fathia, saya udah menopause, saya udah nenek-nenek, masih wajib pakai jilbab? Saya bilang wajib gitu. Siapa yang naksir saya? Ya kakek-kakek gitu. Yang nanya nenek-nenek, yang naksir ya kakek-kakek kan gitu, Bu. Jadi artinya even kita sudah menopause tidak ada alasan untuk tidak memakai jilbab. Karena mereka bilang kan udah menopause. Ya kalau menopause yang oplas 3 kali gimana gitu. Jadi tetap harus menjaga kehormatan. Jangan merasa aman ya, Bu. Banyak yang merasa, saya mau udah tua, udah nenek-nenek, nggak ada yang naksir. Siapa bilang nggak ada yang naksir? Kakek-kakek pada nungguin di luar sana kan gitu. Jadi jaga kehormatan, penampilan kita, suara kita. Kenapa? Fitrahnya perempuan itu di rumah. Sabar tuh, Bu, dalam meninggalkan larangan. Jadi kan sabar dalam menjalankan perintah ya, Bu. Taat sama Allah, taat sama suami gitu. Nanti yang kedua, menjaga kehormatan. Sabar dalam meninggalkan larangan. Saya sedih banget kalau di sosial media perempuan terbuka auratnya sambil goyang-goyang. Ya Allah, naudzubillah, Ibu. Jaga kehormatan. Kenapa dilarang, Bu? Dilarang. Sabar itu kan dilarang sama Allah gitu. Sabar ini beda-beda ya, Bu. Ada yang sabarnya setipis tisu dibelah 2, tipis banget sabarnya. Ada yang memang dia punya kesabaran kuat gitu. Kok bisa ada orang yang sabarnya kuat banget? Ilmu yang membuat dia kuat. Dia tahu dia duduk di majelis ilmu, oh itu dilarang. Dia akan bertahan dengan larangan itu, jangan sampai melanggar larangan itu. Oh ini diperintah, dia akan bertahan, dia akan sabar karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita memahami betapa pilar dalam rumah tangga yang kedua adalah sabar, tiga-tiganya akan kita genggam. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan yang terakhir sabar dalam menghadapi ujian Allah. Diingat ya, Bu, kalau mahabbah ujiannya komunikasi dengan ekonomi. Nanti di level mawaddah ujiannya orang ketiga. Karena umumnya suami sudah settle, sudah mapan, ujiannya orang ketiga, bisa will, pil, ipar, saudara kandung, mertua, atau orang tua kita. Terus kalau sudah di rohma, ujiannya apa? Penyakit, Bu. Penyakit dengan komunikasi itu ujiannya. Karena pendengaran sudah mulai berkurang. Nanti bapaknya bilang, Bu, tolong ambil piring. Hah? Pacul gitu, Bu. Suka nggak nyambung ya, Bu. Karena pendengaran sudah mulai berkurang, penglihatan juga sudah mulai berkurang, gigi kenikmatannya sudah mulai berkurang. Jadi seorang istri harus paham nih, kakeknya atau suaminya sudah nggak kuat, jangan dikasih kacang mulu kacang gitu ya, Bu ya. Kan jadi perang, Bu, nanti gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita ketahui karena agar rumah tangga kita bisa terjaga sampai akhir usia kita. Dari 4 kita baru 2 ya, Bu. Insya Allah tahun depan ya akan kita bahas yang 2 lagi. Kenapa bulan Desember, Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Hanif ya, tanggal 14 kalau nggak salah akan ada materi bersama saya. Jadi untuk bulan Desember ketemunya di tanggal 14 ya, di tanggal 14. Jadi hari yang biasa, hari Rabu atau hari Kamis, saya nggak hadirnya di tanggal 14. Kalau ingin mengetahui manajemen konflik atau sebagainya, kita ketemu lagi insya Allah tanggal 14. Mudah-mudahan ibu-ibu belum liburan ya. Karena qadarullah, Ibu, waktu saya itu waktunya anak-anak liburan. Jadi kemungkinan besar ibu-ibu sudah liburan bersama anak-anak. Mohon maaf saya untuk bulan ini kajian rutinnya
di off, tapi kita ketemu tetap di tanggal 14 insya Allah. Demikian ibu-ibu solehah, 2 pilar sudah kita dapatkan. Insya Allah kita bisa mengamalkannya. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Yang mau bertanya secara langsung? Yang mau bertanya langsung siapa? Ada yang mau langsung nggak? Siapa yang mau langsung? Tidak ada ya? Oh ada. Ada yang langsung Ustaz? Ustazah. Punten. Miringa langkung. Punten. Ada ibu yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipikirkan ya Bu. Ibu nanti sakit mikirin pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berdiri nggak, sebelah mana ya? Ustazah, maaf mau tanya. Oh ya. Kita sebagai perempuan pastinya banyak yang suka dengan kelembutan ya. Betul. Apalagi sama suami kita. Seandainya suami kita itu kurang lembut sikap ataupun tutur kata kepada istri, apakah berdosa seandainya istri protes? Dalam arti kadang minta supaya tutur kata atau sikap dari suami itu dilembutkan gitu. Jadi kita itu seakan-akan bisa patuh atau bisa taat kalau dengan sikap dan tutur kata yang lembut, tapi kalau tidak lembut kita seakan-akan tidak langsung memperlihatkan untuk patuh gitu. Nah, intinya berdosakah kita kalau menginginkan suatu kelembutan dari pasangan kita? Baik. Sekian, terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau ditampung yang nanya langsung. Ada lagi Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bu Ustazah. Seandainya rumah tangga sudah puluhan tahun, tapi masih dalam satu rumah, tapi komunikasinya nggak baik, ibaratnya perang dingin, dan tidak dinafkahi lahir batin, jadi hanya bertahan demi anak-anak. Itu statusnya masih tinggal serumah, itu kira-kira gimana ya secara agamanya, harusnya bagaimana gitu? Baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Satu lagi? Baik. Jika tidak ada, saya jawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Terkait seorang istri, memang perempuan itu Allah ciptakan dia punya hati, punya tutur kata, umumnya lembut. Karena memang Allah berikan perasaannya demikian. Kalau laki-laki cenderung tegas. Bahkan kalau perempuan terlalu lembut kita ngeri gitu ya. Kalau ibu mau kemana? Takut kita kalau suami terlalu seperti itu gitu. Namun kalau suami bicaranya kasar, keras, terus kita pengen banget diperlakukan dengan lembut, itu disampaikan. Ayah kira-kira bisa nggak lebih lembut dari ini? Ibu tidak terbiasa dengan suara sekeras itu. Ibu tidak terbiasa mendengarkan suara sekeras itu. Karena orang tua di rumah lembut semua bicaranya, nadanya juga rendah. Sampaikan ke suami. Kalau menyampaikannya dengan ultimatum akan berbeda. Kalau ayah bicaranya keras lagi, ibu nggak akan nurut misalnya. Itu akan berbeda. Tapi kalau
kita pertama sampaikan, yang kedua juga kita bilang ke suami gitu ya, pengen deh gitu ayah punya suara lebih rendah lagi gitu ya. Syukur-syukur kita melatih dia bisa lembut lagi nggak ya gitu, dan telinganya dia dibiasakan mendengar suara kita yang lembut. Telinga dia dibiasakan. Kalau misalnya kita meletakkan air teh, taruh di situ misalnya, bisa nggak bilang taruh di situ gitu. Terus kita bilang terima kasih ibu, kita yang bilang. Kita juga yang bilang sama-sama ayah gitu. Udah kita yang bilang semua, biar telinganya dia terbiasa. Besok nanti ngomongnya keras lagi, itu proses ibu. Kenapa backgroundnya dia, latar belakangnya dia bicara seperti itu, butuh waktu untuk lembut gitu, sehingga kita menjadi sosok yang beradaptasi dengan kondisi itu, tetapi kita juga berusaha merubahnya. Tadi disampaikan, dilatih, dan itu proses. Insya Allah nggak salah, boleh gitu. Tapi kalau ancaman selama kasar ibu nggak taat, kayaknya belum pas. Karena ketaatan kepada suami itu wajib. Tetapi gitu, ayah bisa nggak minta tolong? Bukan begitu caranya. Misalnya cuciin baju gitu. Oke, tolong cuciin baju ya bu. Oke ayah, kita yang ngomong semuanya itu. Besok misalnya bikinin teh gitu aja misalnya, tolong bikinin teh ya bu, kita ajarin dia. Kalau udah punya anak lebih enak. Nah nanti kalau kamu sudah nikah, bicaranya yang lembut ya nak ya, seperti ayah. Ayah lembut banget. Kita nembak tembok tujuannya ke atas gitu. Jadi anak kita nasihati padahal niatnya untuk menasehati suami kita begitu ya. Tetapi kalau diancam atau dikasih ultimatum selama bicaranya enggak, itu ibu enggak akan pernah taat. Khawatir ada gap, ada jarak antara kita dengan suami kita. Sebetulnya itu teknis saja. Setiap setiap suku berbeda gitu ya. Setiap kebiasaan itu kan beda-beda. Ada yang dengan cara itu mungkin berhasil, tapi ada juga yang justru menambah gap ya antara suami dengan istrinya. Wallahu a'lam demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, oh ya tadi ya, kalau sudah 2 tahun tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, istrinya boleh menggugat cerai. Boleh. Kenapa 4 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, maka istri boleh menggugat cerai. Kenapa? Karena suaminya nggak mau mengatakan cerai, karena suami nggak nalak. Kecuali kalau kita ya sudah menerima itu, ya sudah gitu. Akhirnya berarti kan digantung kita, istri bukan gitu ya, orang lain pun bukan. Jika ternyata ada sosok pria lain yang bisa membahagiakan kita dan dia nggak jelas kan, ayah udah lebih dari 4 bulan saya tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, mungkin ada baiknya kita berpisah saja. Boleh jadi ayah mendapatkan yang lebih baik dari saya dan saya pun mendapatkan yang lebih baik dari ayah. Boleh dia menggugat cerai karena suami tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka istrinya yang menggugat cerai ke pengadilan. Demikian. Pertanyaan berikutnya, suami sudah ketahuan selingkuh beberapa kali, sekarang lagi pisah rumah. Anak-anak sudah jarang bertemu ayahnya. Suami tanggung jawab secara finansial tapi tidak menunjukkan perubahan. Feeling saya dia masih selingkuh. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan kalau mau bertahan? Kalau mau bertahan, yang pertama sampaikan ke suami kita, kira-kira bisa nggak tes HIV. Kalau dia pernah tidur itu tes HIV ya bu. Kenapa? Karena khawatir kalau sudah kena hubungan seks bebas, jazakillah, itu akan pindah ke istrinya. Jadi kalau dia cuma selingkuh itu kan bu, ada yang cuma chattingan,
ada yang kontak body, kissing gitu ya Bu ya. Ada juga yang sampai tidur, yang sampai BCA, bobo ciang gitu. Jadi kalau ini bertahap nih Bu, kalau sudah boci-boci, nah itu boleh itu menyampaikan keinginan kita untuk berpisah gitu. Kalau mau bertahan, insya Allah pahalanya besar, tetapi tolong tes HIV terlebih dahulu gitu. Sudah halalkah kalau saya minta bercerai? Boleh. Apakah boleh saya cerita ini ke keluarga? Selama ini saya tutupi. Kalau ingin berpisah, panggil utusan dari keluarga suami dan panggil utusan atau perwakilan dari keluarga kita, tolong dibicarakan. Kenapa tahapannya demikian? Jika salah satunya sudah melakukan kemaksiatan, dinasehati sudah, pisah ranjang sudah gitu ya Bu ya, diperingatkan sudah, maka utus dari keluarga masing-masing, sehingga perceraian itu diketahui oleh keluarga dari dua belah pihak. Demikian. Assalamualaikum Ustazah, saya sudah menikah 25 tahun lamanya. Selama menikah suami saya sudah selingkuh selama 3 kali. Ternyata setelah saya bertanya sama adik suami saya, kenapa ya kok suami saya nggak suka punya anak? Ternyata waktu menikah sama saya tidak cinta, melainkan kebutuhan. Setelah saya bawa ke psikiater, suami saya mengidap penyakit NPD. Oke. Saya ingin bercerai tapi suami tidak mau Ustazah. Sementara sikap suami semakin hari semakin buat saya stres karena sikapnya. Ibu, kalau stres bisa mengganggu kejiwaan, Ibu boleh datang ke pengadilan agama. Mohon maaf, semua yang ingin pisah, pertama sholat istikharah, semuanya. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti yang kita mau, ikuti yang Allah mau. Kalau feeling kita bertahan, ikuti berarti arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau pengen berpisah itu gampang. Yang susah kan ingin bertahan, kan ingin mempertahankan rumah tangga. Tadi sabarnya kita dengan ujian rumah tangga itu pahalanya besar gitu. Makanya ketika akan berpisah, sholat istikharah terlebih dahulu. Ternyata semakin sholat istikharah, semakin banyak keburukan yang ditunjukkan oleh Allah tentang perilakunya. Bismillah, mantap untuk berpisah, begitu ya. Bismillah Ustazah, rencana saya mau menikah bulan Januari. Qadarullah calon suami saya membatalkan rencana pernikahan saya. Sangat sedih. Pernikahan saya sangat sedih. Kesalahan saya adalah pergi takziah tanpa pamit ke calon suami. Saya sudah minta maaf tapi calon suami tetap membatalkan pernikahan. Hati saya hancur. Dalam doa saya agar calon suami dilembutkan. Mohon nasihatnya. Ini pergi takziah ya, tasizah apa nih? Gini, ketika dia baru calon suami, maka anak perempuannya izinnya sama orang tua. Kalau orang tua mengizinkan dan dia pergi, dia nggak berdosa, kan belum menikah. Kalau ternyata dia, even kita udah minta maaf, dia tetap mau meninggalkan kita, boleh jadi dia bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Boleh jadi setelah itu akan datang pangeran berkuda yang lebih baik lagi gitu ya. Dan bisa jadi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik ditunjukkan sebelum menikah kan, ketimbang ditunjukkan setelah menikah ternyata posesif banget gitu. Kan gak nyaman kita. Kalau pakai baju terlalu sempit kan gak enak ya. Sama kalau rumah tangga terlalu ketat gitu, kita kemana-mana harus izin, beli cabai izin misalnya, kan repot juga. Iya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, saya sedang didekati oleh orang India. Kenapa yang seneng jamaah ya? Tapi saya bingung cara responnya. Saya pengen serius, gak mau pacaran, tapi takut juga karena saya belum kenal ya.
dan jauh juga. Lalu saya lepas atau bagaimana? Gini, kalau menikah dengan orang luar itu harus siap dengan perbedaan bahasa, perbedaan tradisi, perbedaan budaya dan seterusnya. Dan karakter orang luar itu cenderung kasar. Jadi kalau negara lain tuh seneng banget nikah sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu lembut gitu. Hampir semua teman-teman di Pakistan kalau misalnya Fatia cariin dong misalnya pasangan orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu lembut begitu. Nah kalau kita nggak siap dengan beda negara, beda bahasa, beda culture dan seterusnya, ya pertimbangkan lebih banyak lagi. Tetapi jika dia serius, agamanya bagus gitu, itu boleh komunikasikan dengan orang tua dan jangan lupa sholat istikharah. Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi memang dia adalah pasangan yang terbaik untuk kita. Tapi tadi tolong pertimbangkan terlebih dahulu dan kita mantap kosongkan hati ketika kita sholat istikharah, begitu ya. Assalamualaikum, bismillah, izin bertanya Ustazah, saya besar diasuh kakek. Orang tua hidup dengan adik. Saya menikah sudah 15 tahun dengan 6 tahun saling kenal. Setiap ada keributan suami, sikap treatment dan saya sudah sampaikan akan menjadi tumpuan di saya. Neng tolong boleh bantu nggak Neng? Ini titik komanya nggak ada, jadi saya baca semuanya. Titiknya di mana, komanya di mana gitu. Ini Neng, maaf ya Neng, takutnya nada saya intonasinya berbeda gitu. Mohon izin ya, nggak disebutkan nama kok. Takutnya intonasinya beda ya, seperti padi dimakan tikus, padi dimakan tikus, itu kan beda tuh Bu. Yang satu padi dimakan tikus, yang satu padi dimakan tikus kan. Silakan. Kebaca nggak? Sambil nunggu ya, saya baca yang lain. Ustazah izin bertanya, suami nanya ingin pergi umroh berdua, sedangkan saya ingin pergi umroh dengan ibu saya dan bapak dengan biaya mereka sendiri. Uang saya terbatas, jika untuk pergi 2 kali sebaiknya bagaimana Ustazah? Orang tua juga ingin pergi umroh gitu ya. Gini, ketika ingin berangkat umroh, jika suami ingin berdua mungkin ingin fokus dulu. Sementara kalau misalnya orang tua ingin pergi gitu ya, ingin pergi itu boleh adik atau kakak kita yang menemani. Pahala adik kita dapat, pahala kita juga dapat. Atau misalnya ada adik atau kerabat kita yang pergi umroh biar mendampingi orang tua kita. Syukur-syukur suami bisa di lobi, gitu ya. Suami bisa di lobi, ayah biar sekalian gitu, biar pergi sama orang tua. Nah baiknya bagaimana? Balik lagi sholat istikharah. Tetapi taat kepada suami didahulukan, karena khawatir mungkin kalau sama orang tua suami terbagi kan Bu, nanti istrinya ngurus orang tua, ngurus dia gitu, sehingga suami pengen berdua dulu, nanti kan ayah ibunya berangkat berdua juga gitu. Biasanya kalau umroh kan ada pembimbing gitu, jadi untuk sementara keinginan suami didahulukan, kecuali kalau ibunya sendiri. Nah itu, ini kan ayah ibu ya, ayah ibu artinya ibunya ada yang mendampingi, nggak pergi sendiri gitu. Dahulukan keinginan suami begitu. Wallahu a'lam. Udah bisa kebaca Neng, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustazah, saya besar diasuh kakek orang tua hidup dengan adik. Saya menikah sudah 15 tahun dengan 6 tahun saling kenal.
Setiap ada keributan suami silent treatment. Dan saya sudah sampaikan menjadi tumpuhan di saya. Yang besar tidak dengan kasih sayang, sampai akhirnya saya tidak merasakan lagi sedih saat dia sakit. Rasanya hati saya lelah. Suami baik, tidak pernah main, suka bantu kerja rumah tangga, hanya kaku, dingin, tidak pernah romantis. Lembut ucapan untuk istrinya. Apa saya perlu ke psikolog, Ustadz? Apakah saya perlu ke psikolog, Ustadzah, untuk menghidupkan giroh hidup saya yang merasa tidak dihargai dan tidak dilihat suami? Oke. Kalau ada suami yang silent treatment ya, diemin gitu, itu saya melihatnya bagaimana istrinya yang bisa memancing agar dia tidak silent treatment, nggak diemin aja, ya digoda, dirayu, berisik, lincah gitu. Ya bukan berarti seperti belatung nangka lompat sana sini, bukan gitu ya. Tetapi ada perilaku kita yang membuat suami itu berubah gitu. Terus kalau misalnya kita merasa fine saja, nggak perlu ke psikolog sebetulnya. Karena masalah, kalau saya melihatnya, kalau selama dia sayang gitu ya, suka bantu gitu, lihat kebaikannya saja. Dia nggak selingkuh, dia nggak KDRT gitu. Apa yang membuat kita harus tertekan gitu? Walaupun memang beda-beda ya Bu. Kalau misalnya kita melihat semua kekurangan suami, Ibu selalu memperhatikan kekurangan suami, maka di pikiran kita ingin pisah. Tetapi jika kita melihat semua kelebihan suami, selalu tuh kita ingat kelebihannya. Oh, dia nggak pernah KDRT, dia nggak pernah selingkuh, maka kita akan berusaha bertahan dengan pasangan kita. Maka kita akan memaklumi juga dengan kekurangannya begitu. Kalau dia masih memberi nafkah lahir batin, masih baik sama kita, ngurus anak-anak, suka bantu, lupakan kekurangannya. Jadi kalau melihat suami itu seperti melihat matahari. Kita bilang sama suami kita, ayah itu seperti bintang di langit, banyak banget. Tapi ketika pagi hari matahari terbit, bintang pun hilang. Sama, ayah punya kekurangan banyak, tetapi melihat kelebihan satu, maka yang banyak itu hilang semuanya gitu. Lihat kelebihannya saja, walaupun kekurangannya lebih banyak. Biar apa, kita berusaha untuk tenang, bersyukur dengan kondisi suami. Lihat di luar sana, yang jobless banyak, yang selingkuh banyak, yang KDRT banyak, tetapi mereka masih bertahan begitu ya. Selama masih terjaga kewarasannya, ya nggak perlu ke psikolog lagi begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, saya dan suami berencana umroh bareng. Neng, makasih ya Neng. Berdosakah saya kalau menitipkan anak-anak saya kepada ibu saya, karena pastinya ibu saya tidak akan diam dengan pekerjaan di rumah. Begini, ketika akan umroh, izin sama orang tua dulu dan ambil ART atau babysitter yang menjaga anak-anak kita. Kalau ibu kita cuma ngawasin, bukan yang mandiin, yang ngasih makan, bukan. Karena kalau dia udah capek ngurusin kita, terus ngurusin anak kita, kecuali kita bilang, Bu, saya mau ngambil babysitter untuk seminggu atau setengah bulan, tapi dititipin di rumah ibu boleh nggak? Nanti yang mengerjakan babysitter semuanya, ibu cuma ngawasin saja. Terus ibu kita bilang, nggak usah lah Nak, biarkan ibu semuanya yang menjaga dan yang merawat anak-anak, oke. Tapi kalau kamu berapa lama Nak? Oh, anak-anak sama ibu semuanya ya. Nah, itu dia keberatan tuh. Kan dari wajah orang tua bisa kelihatan ya Bu. Kalau nggak usah lah Nak, ibu aja yang nunggu gitu. Insya Allah ibu seneng kok, kan kelihatan Bu. Tapi kalau anak-anak sama ibu ya,
dia udah mulai bengong, stres. Nah, itu kesian tuh Bu. Ambil asisten biar ibu kita cuma sekedar mengawasi saja begitu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya menikah dengan pilihan saya. Waktu itu ortu tidak setuju karena tidak sesuku. Tapi saya berkeras sampai akhirnya ibu saya berkata, go to hell. Itu gimana ya Ustazah? Tapi kami akhirnya alhamdulillah bisa menikah juga. Tapi sekarang saya ingat ucapan ibu saya, sedangkan katanya ucapan ibu adalah doa. Bagaimana nasib saya Ustazah? Gini, ibu tidak setuju tapi ayah setuju misalnya. Ayah setuju, kemudian ayah menjadi wali gitu ya, dan rumah tangganya harmonis, romantis misalnya. Kemudian alasan ibu tidak setuju apa? Nah itu, kalau alasannya dunia, misalnya maaf ya, nggak kaya, nggak satu suku, dunia lah. Kalau kita mendapatkan restu dari ayah nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya akhirat, mohon dipertimbangkan seharusnya. Dia nggak sholat, nak. Dia pemabuk. Nah, itu kan alasannya kan agama, akhlak ya, Bu. Berarti kan ada unsur bagaimana dia jadi imam kalau dia begini. Itu tolong dengarkan pendapat ibu. Qadarullah sudah nikah, bagaimana? Cari cara untuk mencari redho ibu. Transfer kah, bawakan makanan kah, tunjukkan kalau kita bahagia, dan jangan lupa doa sama Allah agar ibu kita dilembutkan hatinya. Minta tolong juga sama ayah, bantuin yuk untuk meluluhkan hati ibu. Perempuan itu kalau lagi lembut banget, kalau udah keras banget. Jadi harus cari cara bagaimana meluluhkan hati ibunda kita. Kenapa? Gak enak aja kalau nikah yang meredoi cuman satu pintu, satu sayap ya, cuman ayah saja, ibu kita gak redo gitu. Nah, itu gak nyaman. Syukur-syukur bisa mencari cara agar ibu kita juga redo. Wallahu a'lam. Terakhir, Assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya, usia rumah tangga saya masih di bawah 7 tahun, tapi sering diuji orang ketiga, ipar dan mertua. Setiap ada masalah dari orang ketiga, saya dan suami sering berantem yang meledak-ledak. Bagaimana cara menghadapi emosi agar bisa lebih sabar? Dan bagaimana cara menghadapi suami yang mudah tersinggung? Dan bagaimana, 3 pertanyaan ini ya. Dan bagaimana saya bisa ikhlas menghadapi keluarga suami? Kalau rumahnya berdekatan dengan mertua, agak sensitif sedikit. Kenapa suami baper ya? Kenapa suami sensitif terkait dengan masalah keluarga? Ibu mohon maaf, suami itu besar sama keluarganya. Dia terbiasa dengan keluarga. Kalau keluarganya disinggung, dia merasa nggak nyaman. Sama halnya dengan kita. Kita lama dengan keluarga kita hafal dengan keluarga kita, tiba-tiba bertemu dengan suami, terus suami menyinggung keluarga kita, kan pasti kita pasang badan. Caranya bagaimana? Jangan sering-sering bertemu dengan mertua dan ipar, itu pertama. Namanya juga terapi kan Bu. Kenapa? Bukan memutus hubungan, tetapi menjaga jarak. Kecuali kita tahan banting. Itu kalau mau ke rumah mertua udah baca sholawat, baca ayat kursi, baca itu Bu. Itu penting Bu. Karena ketika, mohon maaf ya Bu, sebetulnya mertua bicaranya biasa-biasa saja. Cuma karena dia bukan orang tua kita, jadi kayak kitanya yang sensitif Bu. Ibu perhatikan kalau orang tua kita yang bilang gini, nak kamu tidur terus nak, kita cuma hehehe ketawa karena ibu kita yang bilang. Coba kalau ibu mertua yang bilang, nak kamu tidur terus nak, ya Allah astagfirullah, kitanya juga baper ibu. Makanya kemarin di Bintaro itu tema pertama itu di Bintaro itu temanya bagaimana rahasia keromantisan antara mertua dengan menantu. Itu sampai satu tema karena itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi PR kita pertama itu tadi bukan memutus hubungan tetapi menjaga jarak. Jadi tidak sering ketemu dengan mertua dan ipar. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Kasih makanan yang mertua dan ipar suka, kasih hadiah yang mereka suka, even cuma jilbab, bros gitu Bu.
tas, apa aja yang bikin mereka itu hadis ya Bu, saling memberi hadiahlah kalian dan kalian akan saling mencintai. Ibu buat nambah beli beras, amplopin. Ibu maaf nih buat nambah beli garam, amplopin. Iya dek buat ngebakso gitu. Itu kalau sudah saling ngasih amplop, udah ngasih jajan, itu luntur Bu gitu, luntur. Maka yang pertama jaga jarak, yang kedua sering memberi hadiah, yang ketiga jaga perasaan suami, jangan disinggung keluarganya. Kalau keluarganya misalnya mengganggu, ayah kita rumahnya jangan terlalu dekat, bisa nggak gitu. Terus kalau ternyata ayah nggak ada uang, memang tinggal di rumah orang tua misalnya gitu ya Bu ya, berarti qadarullah ibu diuji lewat mertua dan ipar. Jika sabar pahalanya insya Allah besar. Tapi jika ada solusi untuk ngontrak atau pindah rumah, itu lebih baik insya Allah. Demikian ibu-ibu solehah, nggak terasa ya jam 11 sudah. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan dua pilar berikutnya insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi, bisa rutin ikut pengajian, istiqomah dalam pengajian dan kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.